stop dulu di sini, kita ketikkan saja DJP online. Kalau sudah, kita enter. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memilih yang ini ya, yang DJP online. Kita klik di sini. Oke, kita close dulu. Nah, sekarang silahkan masukkan NIK atau NPWP ya. Yang biasa saja kita ketikkan itu adalah NPWP saja. Kemudian kata sandi. Ini adalah kata sandi yang dipakai di DJP online. Karena terkadang ada kata sandi itu yang berbeda dengan emailnya gitu. Jadi sekali lagi ini kata sandi untuk DJP online pajak ini. Nah, sekarang kita masukkan NPWP dan kata sandinya. Kalau NPWP dan kata sandi sudah kita masukkan, ini kita baru memasukkan kode pengaman ya. Ini harus tepat untuk kode pengaman ini dan harus cepat gitu ya, supaya bisa langsung masuk. Nah, kalau sudah kita login. Oke Bapak Ibu. Nah, ini yang di bawah ini adalah bekas penginputan tahun sebelumnya ya. Bekas laporan pajak kita tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita jika ingin melaporkan SPT tahunan ini, kita ke sini ya. Kita ke buat SPT. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab Bapak Ibu. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kita pilih tidak gitu ya. Nah, kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Jika Bapak Ibu penghasilan brutonya itu kurang dari 60 juta, ini kita pilih ya gitu ya. Akan tetapi jika lebih dari 60 juta, kita pilih tidak. Nah, karena ini kita tutorialnya adalah yang lebih dari 60 juta rupiah, ini kita pilih tidak gitu. Nah, kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Nah, kita pilih yang ini ya, dengan bentuk formulir. Kalau sudah, kita klik SPT 1770S dengan formulir. Kita klik di sini. Nah, kemudian akan muncul yang namanya data formulir. Kita pilih tahun pajak yang sekarang akan kita laporkan, tentunya yang 2022. Kita pilih normal, lalu kita selanjutnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Yang bagian A itu penghasilan yang dikenakan PPh. Kita klik tambah di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada beberapa yang perlu kita isi ya. Beberapa poin gitu. Nah, kita pilih sumber atau jenis penghasilannya itu nomor 6 ya. Honorarium atas beban APBD atau APBN. Ini artinya honornya atau gajinya. Nomor 6 kita pilih. Nah, DPP atau penghasilan bruto ini kita lihat dari formulir A2. Nah, dari jumlah penghasilan bruto. Nah, yang ini kita masukkan ke sini Bapak Ibu ya. Saya juga sambil melihat ini, sambil menginputkan gitu. Kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Oke, kita input dulu ya. Nah, kemudian PPh terutang. Untuk PPh terutang ini kita lihat lagi dari formulir A2-nya. PPh terutang. Nah, yang ini Bapak Ibu ya, PPh terutang. Nah, yang ini. Nah, nominal di sini kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Oke, kita masukkan dulu. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Oke, sudah terinput ya. Kemudian kita lanjut ke daftar harta Bapak Ibu. Ini saya tutorialnya secara lambat supaya Bapak Ibu itu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang untuk bagian B, harta pada akhir tahun. Jika Bapak Ibu di tahun sebelumnya sudah melaporkan pajak tetapi tidak menginput harta pada SPT tahun lalu, maka klik tambah di sini. Ya, klik tambah di sini. Ini diisi gitu ya, kode hartanya gitu ya. Kode hartanya apa, umpamanya sepeda motor atau mobil gitu, silahkan. Nanti akan muncul gitu ya, umpamanya sepeda motor.
Nama hartanya berarti nama kendaraannya apa, tahun perolehannya kapan, harga perolehannya kapan, keterangan itu apakah masih ada atau tidak gitu ya. Itu seperti itu pengisiannya. Nah, berhubung ini kami sudah melaporkan di harta pada SPT tahun lalu, ini kita tinggal klik ini saja ya. Kita tinggal klik ini saja karena tahun lalu sudah pernah sih ini mengisi gitu. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini kan muncul ya. Nah, di sini akan muncul keterangannya kan masih ada ya. Nah, kalau sudah harta pada SPT tahun lalu diisi, ini kita lanjut ke daftar utang. Catatan Bapak Ibu sebelum kita lanjut, untuk yang di atas 60 juta itu, ini mengisi harta pada SPT tahun lalu itu wajib ya. Kalau tidak diisi ini tidak akan nihil gitu. Jadi kita harus mengisi ini dulu. Jadi jika belum mengisi ya klik tambah seperti tadi ya. Jika sudah kita tinggal klik ini saja. Nah, sekarang kita ke sini, kita lanjut ke daftar utang. Nah, apakah punya utang atau tidak pada SPT tahun lalu? Jika tidak, kita abaikan ya. Kita lanjut ke daftar tanggungan. Nah, untuk di daftar susunan anggota keluarga, jika Bapak Ibu tahun lalu sudah pernah menginputkan, tinggal klik di sini ya. Tetapi jika belum pernah menginputkan tahun kemarin, itu kita klik tambah. Silakan di sini diisi untuk data keluarga yang menjadi tanggungan. Ini biasanya anak gitu ya. Nama anak pertamanya siapa, niknya berapa, hubungannya itu umpamanya anak kandung. Pekerjaannya umpamanya pelajar atau mahasiswa. Klik simpan ya. Ini input data keluarga itu yang menjadi tanggungan anaknya gitu. Biasanya ini anak. Kalau dua ya tulis dua anaknya. Kalau hanya satu tanggungannya ya tulis satu gitu ya. Kalau sudah klik simpan. Berhubung di SPT ini sudah pernah menginput untuk tanggungan pada SPT tahun lalu, kita tinggal klik di sini ya. Kita klik di sini. Nah, ini akan muncul nama anaknya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah ini diinput, kita selanjutnya. Nah, sekarang bagian A lagi, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini kita abaikan ya, kita abaikan, kita langsung ke lanjut B. Nah, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga, ini bagian B, kita abaikan lagi ya. Tidak usah diisi, kita langsung ke lanjut bukti potong ya, kita klik di sini. Nah, sekarang untuk bagian C, daftar pemotongan atau pemungutan PPh. Ini yang memotongnya siapa? Biasanya itu bendahara dinas gitu ya. Karena ini untuk SPT guru gitu. Kita klik tambah di sini Bapak Ibu. Jenis pajaknya itu jelas pasal 21 sesuai dengan yang ada di sini ya. Sesuai yang ada di sini pasal 21 gitu. Nah, jika sudah jenis pajaknya, kita masukkan NPWP pemotongnya di sini ya. NPWP pemotong di sini itu kita tahunya dari mana? Dari formulir lagi. Nah, di sini nama bendahara ya. Ini nomor bendahara, nomor NPWP-nya ada di sini. Atau di sini juga ada Bapak Ibu ya. NPWP pemotong pajaknya. Ini mohon maaf datanya ini kami tutup karena ini data pribadi. Jadi nomor NPWP-nya dari sini atau dari sini ya. Dari sini nah. Ini kita pindahkan ke sini Bapak Ibu ya. Nah, berhubung kami sudah, kami tinggal klik saja. Kemudian nomor bukti pemotongan atau pemungutan pajak ya. Nah, Bapak Ibu, jika kita klik di sini maka akan muncul. Nah, untuk nomor bukti pemotongan atau pemungutan ini kita ngambilnya dari mana? Dari formulir A2 lagi. Dari mana? Nah, di sini ada nomor Bapak Ibu. Yang ini 1.2 dan seterusnya sampai ke sini itu silahkan diinputkan. Ini mohon maaf datanya kami tutup ya karena data pribadi. Nah, sekarang kita masukkan nomor bukti pemotongan yang dari A2 itu. Kita masukkan di sini ya. Oke, saya masukkan dulu Bapak Ibu. Oke, tenang saja, bisa sambil ngopi-ngopi ya.
Ini saya juga sambil memasukkan, sangat pelan sekali ini tutorialnya. Oke, saya cek lagi. Oke, sudah benar ya. Lalu tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Ini kita lihat dari mana? Dari sini lagi Bapak Ibu. Nah, ini tanggalnya ada ya. Nah, ini 2 Januari 2023. Nah, kita pilih di sini ya. 2 Januari 2023. Jumlah PPh yang dipotong. Untuk jumlah PPh yang dipotong, kita lihat lagi dari A2-nya ya. Jumlah PPh yang dipotong gitu. Nah, untuk jumlah PPh yang telah dipotong, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini PPh pasal 21 yang telah dipotong. Kita lihatnya berarti yang ininya, yang ada nominalnya. Nah, yang ini ya. Ini PPh yang telah dipotong. Kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Oke, saya juga sambil menginputkan. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita selanjutnya. Nah, sekarang status perkawinan. Ini kita lihat dari sini lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini status atau jumlah tanggungan keluarga perkawinan. Ini K ini maksudnya kawin. Di sini tanggungannya 1 gitu ya. Ini sesuaikan. Kalau 2 ya 2 gitu. Nah, berhubung di sini 1 berarti kita pilih di sini kawin ya. Kepala keluarga gitu. Kita lanjut. Oke, sudah ya. Nah, kemudian penghasilan neto. Penghasilan neto ini kita lihat lagi dari sini ya Bapak Ibu. Nah, penghasilan neto. Nah, ini ya. Jumlah penghasilan neto ini. Nah, ini nominal di sini kita pindahkan ke sini lagi ya. Di sini kan penghasilan neto. Nah, ini nominalnya kita pindahkan lagi ke sini. Penghasilan neto kita masukkan ya. Saya juga sambil menginputkan ini supaya selesai pekerjaan ini. Nah, oke, sudah, kita klik di luar. Kemudian yang ini kita abaikan ya. Kita abaikan semua, kita langsung ke sini, lanjut ke B. Kita klik di sini. Nah, yang dimaksud tadi kawin dan tidak kawin itu yang dari sini ya. Ini kawin, ini 1 tanggungannya. Jika 2 ya input 2 ya, disesuaikan saja. Ini kita pilih kawin, di sini 1 ya. Ini otomatis. Ini penghasilan tidak kena pajak, ini otomatis sudah ada. Jika penasaran, ini bisa dicek ya, penghasilan tidak kena pajak apakah sama jumlah di sini dengan yang di sini. Nah, kita cek coba. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, sama ya. Ini penghasilan tidak kena pajak karena otomatis sama. Oke. Karena sudah sama. Nah, penghasilan kena pajak kita cek lagi apakah ini sudah sama atau belum dengan di sini ya, penghasilan yang kena pajaknya. Nah, yang ini ya. Penghasilan kena pajak setahun. Nah, kalau sudah pas berarti sudah benar, ini secara otomatis ya. Jadi ini secara otomatis. Kita lanjut ke C sekarang. Nah, PPh terutangnya ini sudah otomatis terisi jika sudah benar. Jika ingin mengeceknya apakah ini otomatisnya itu benar atau tidak, angkanya, nominalnya, kita cek ke sini, jumlah PPh terutang. Jumlah PPh terutang. Nah, ini kita cek. Kan ini sudah sama ya PPh terutang. Nah, karena sudah sama, kita lanjut ke D. Nah, ini kredit pajak kita abaikan karena ini sudah 0 ya di sininya. Kita lanjut ke E. Nah, kan nihil Bapak Ibu ya. Jadi intinya itu nihil. Kalau setiap step kita kerjakan sesuai dengan A2, ini pasti akan nihil Bapak Ibu ya. Kalau sudah nihil seperti ini berarti pekerjaannya sudah benar. Kita lanjut ke F. Nah, di sini abaikan ya. Kita lanjut ke pernyataan. Nah, karena sudah nihil, kita klik setuju. Kita centang di sini, kita selanjutnya. Nah, di sini kan akan muncul SPT kita gitu ya. Ini sudah nihil. Kemudian kita ambil kode verifikasi. Nah, ini fungsinya email tadi dibuka. Ini nanti kode verifikasinya masuk ke email ya. Coba kita klik di sini.
Nah, pilih media pengiriman kode verifikasi. Kita pilih email saja, kemudian kita klik OK. Token telah dikirim ke email Anda. Nah, sekarang kita buka emailnya supaya tokennya nanti bisa dipaste di sini ya. Kita buka emailnya. Nah, akan muncul. Jika belum muncul, ini di refresh Bapak Ibu supaya muncul. Nah, muncul ya. Kode verifikasi, kita klik di sini. Nah, di sini kode verifikasi Anda. Kita double klik atau kita blok. Kita copy ya, klik kanan kita copy. Kita masukkan ke sini ya, masukkan kode verifikasi. Nah, kita paste di sini. Lalu kita kirim SPT. Oke, kita pilih puas. Nah, sudah selesai Bapak Ibu ya. Di sini ada tahun masa pajaknya ini 2022. Ini artinya kita sudah selesai. Nah, bukti elektronik pembayarannya kan ini perlu dicetak untuk bukti ya. Dimana mencetaknya kita masuk lagi ke email. Nah, kan ini tampilan masih yang tadi. Kita ke kotak masuk lagi. Jika belum muncul, kita refresh. Nah, ini sudah muncul bukti penerimaan elektronik. Kita klik di sini. Nah, muncul bukti penerimaan elektroniknya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bukti ini kita cetak gitu ya. Kita cetaknya kemana? Di sini ada logo print ya. Kita cetak semua di sini. Kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, ini. Nah, kalau ingin mencetak langsung, kita pilih nama printernya. Tapi baiknya itu kita simpan dulu ya di PDF. Kita save as PDF dulu, lalu kita simpan. Kita cari nama foldernya ya. Terserah ini mau menyimpannya di mana gitu. Nah, kebetulan kami sudah membuat foldernya ini ya. Kita klik di sini. Nah, ini kan semuanya tentang pajak. Kita beri nama ya, supaya gampang nanti mencarinya. Nama filenya kita input di sini, lalu kita save. Oke, sudah seperti itu Bapak Ibu pengerjaannya ya. Sampai dengan nihil. Intinya adalah nihil gitu. Nah, mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa sedikit memberikan pencerahan buat Bapak Ibu yang akan melaporkan pajak di DJP online ini ya, untuk SPT tahunan pribadi. Namanya itu e-filing. Kebetulan ini tahun 2023 melaporkan pajak sebelumnya. Yang pajak 2022 berarti gitu. Oke, itu saja yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya.